A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kota Padang untuk menuntut ilmu dan belajar pedang sambil jualan jamu. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dan jangan memandang orang yang berada di atasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita selalu bisa melihat keadaan orang lain di luar sana. Terkadang kita suka membandingkan dengan diri kita. Ketika orang lain bahagia, kita juga melihat diri kita, membandingkan, wah dia bahagia, saya juga bahagia. Atau melihat orang lain, tetangga kita punya mobil baru, kita dia udah punya mobil, kulkasnya baru, rumahnya antik. Selalu kita bandingkan dengan diri kita. Ketika melihat orang lain dapat reward dari kantornya, waduh luar biasa. Kita bandingkan dengan kita, seperti apa kita. Ketika orang lain pekerjaannya di tempat yang menurut kita lebih baik daripada kita, kita bandingkan dengan kita. Nah, hal ini adalah sesuatu yang wajar. Karena memang itulah sosial. Hidup bersosialis itu seperti itu. Kita akan selalu berinteraksi dengan makhluk Allah yang lain. Dan membandingkan itu wajar. Nggak ada masalahnya membandingkan. Karena memang itu perbandingan. Biar kita bisa berkaca. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kita bisa berkaca dalam kehidupan. Kalau kita biasa berkaca dalam kaca, ketika kita menyisir, melihat wajah kita, biar tidak camerong, kalau orang sini bilang, biar mehong-mehong, ada tanda-tanda hitam itu kelihatan. Maka kita berkaca kepada kaca, dan di situ kita bisa melihat, bisa perbaiki. Oh, ada yang rambutnya kurang rapi, atau pecinya kalau laki-laki kurang presisi, kemudian wanita kerudungnya ada kurang pas. Dan kita bisa berkaca kepada namanya mirror atau kaca ya. Kita bisa melihat. Nah, tapi dalam kehidupan, kaca itu kita melihat kepada orang lain. Kita melihat tetangga kita, berinteraksi dengan manusia, itulah kaca kehidupan. Kita bisa melihat diri kita. Apakah kita seperti itu? Sebagaimana kita hari ini. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia sudah jelas akhlakul karimah. Akhlaknya baik, perangainya terpuji. Tidak ada yang cacat. Kalaupun ada sesuatu yang cacat, itu pun juga menjadi pelajaran buat kita. Nah, Rasulullah SAW orang yang memang harus kita idolakan. Dan beliau mengatakan atau bersabda dalam hal ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ungdur ila man huwa asfala minkum. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atasmu dalam masalah apa? Harta dan dunia. Ini ya, dua ini, harta dan dunia. Artinya kekayaan. Yang urusannya dengan dunia itu kita dianjurkan lihatnya pada yang di bawah, bukan yang di atas. Karena kalau kita melihat kepada yang di atas, kita akan merasa, aduh kok kurang. Kadang kita jadi meremehkan harta yang sudah Allah berikan. Kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur. Karena kita melihat perbandingan orang yang di atas kita. Orang jadi menteri, orang jadi pengusaha,
orang lain maju pesat bisnisnya, pendapatannya membludak tinggi. Kalau kita melihat kepada yang seperti itu, maka kita akan merasa, aduh saya kok kecil. Ketika melihat itu, maka kita akan menjadi kurang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Padahal banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, karena kita hanya fokus pada apa yang kita lihat. Orang yang di atas kita, maka kita menjadi merasa kecil. Begitu kalau membandingkan. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmatku padamu, enggak akan bisa terhitung. Karena kita melihat dalam masalah harta dan dunia itu kepada orang yang di atas kita. Padahal sejatinya, kata Rasul, kalau kita lihat kepada orang yang lebih baik, lebih rendah dari kita, man asfala minkum, yang lebih rendah dari kita akan bersyukur. Lihat di sana, di lampu merah, masih banyak orang yang minta-minta. Kemudian di kolong jembatan masih ada orang yang berteduh ketika hujan. Dan banyak lagi yang di pasar mencari tempat untuk bisa tidur nyaman. Di warung-warung yang ada penutupnya. Mereka tidak punya rumah. Kalaupun kita sebagai orang yang misalkan nyewa, bukan rumah sendiri tapi kita bisa nyewa, alhamdulillah. Kalau bahasa gaulnya adalah kontraktor ya. Kita sebagai kontraktor, tukang ngontrak. Ke sana ngontrak, ke sini ngontrak, jadi kontraktor. Di mana-mana ngontrak, tapi alhamdulillah itu juga Allah karuniakan harta untuk bisa bayar. Coba kalau nggak bisa bayar, kayak gembel-gembel di sana, nyari tempat pengungsian, ke bawah kolong jembatan dan sebagainya. Nah ini adalah apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalau masalah harta dan dunia. Jangan melihat orang yang di atas. Karena sejatinya setiap rezeki sudah diatur teman-teman. Gak usah khawatir. Rezeki kita dengan tetangga udah ada takarannya. Allah itu maha adil. Gak pernah yang namanya Allah ketukar ngasihnya. Rezeki, jodoh, kematian itu udah rahasia Allah. Gak usah khawatir. Tenang-tenang aja. Gak akan ketukar. Yakin belas 100% gak akan ketukar. Orang hari ini umroh, emang udah jatahnya, udah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Kita kalau udah saatnya umroh, haji ada waktunya. Kemarin ngobrol dengan salah seorang dari atasan saya, terkait dengan umroh, kata beliau, belum dipanggil aja. Kenapa nggak haji, udah umroh 2 kali, belum dipanggil, kata beliau, untuk haji, dipanggilnya untuk umroh. Alhamdulillah, orang lain udah umroh, kita yang belum umroh misalkan, ya nanti ada waktunya. Kita berdoa sama Allah semoga itu menjadi penyemangat kita, karena umroh, haji semua adalah panggilan Allah dan Allah yang ngasih kesempatan itu. Yang penting kita ada niat, kan begitu. Allah lihat niatnya itu. Begitu pula dengan misalkan pengen haji, kemudian pengen menjadi hafal Al-Quran. Yang penting niat dulu. Kalau udah niat Allah catat. Dulu inget banget kata Yusuf Mansur, dan niat dulu aja hafal 30 juz. Kalaupun misalkan mati di tengah jalan belum hafal 30 juz, udah Allah catat. Nah ini bagian daripada amalan kita teman-teman. Niat kita perlu selalu diperbaiki. Tajdidun niyah dalam hal apapun, dalam muamalah, dalam ibadah, kita perbaiki niat-niat kita. Sehingga dengan niat itu segala amalan akan berujung dengan kebaikan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita hari ini mulai untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang yang secara hartanya, dunianya baik. Tapi yuk mulai kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Lihat orang-orang yang hari ini masih membutuhkan tempat tinggal, pekerjaan,
kemudian sesuatu yang diinginkan tapi dia tidak punya sedangkan kita punya. Ada orang yang pengen punya keluarga yang harmonis. Banyak di sana orang bercerai, pengen punya anak yang nurut. Di luar sana ada bahkan yang membunuh orang tuanya. Ada orang di sana pengen punya orang tua yang baik. Ada bahkan yang di luar sana orang tua justru malah zalim kepada anaknya. Di luar sana ada. Dan kita dengan kondisi kita, bandingkan itu, mari kita ambil pelajaran syukurnya kita. Kita perbaiki setelah kita melihat kepada kaca kehidupan. Melihat tetangga kita, bagaimana kondisinya. Itulah menjadi cerminan buat kita. Dan sekali lagi, syukuri apa yang ada. Kan begitu. Kalau kata Demasif dulu, syukuri apa yang ada. Itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Yang itu akan membuat kita lebih tenang, tentram, santai, dan tidak gerusu-gerusu gitu ya. Yang penting mensyukuri. Karena kata Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kamu bersyukur, aku tambahin. Tetap. Dan jika kalian kufur, maka adabku itu sangat pedih. Semoga kita tidak termasuk orang yang kufur. Karena sejatinya saat ini aja kita bisa ngelihat nih. Bisa melihat, mendengarkan video ini. Ini ada kesyukuran. Kesyukuran kita yang Allah berikan. Agar kita apa? Kita bersyukur masih bisa lihat, bisa mendengar, masih punya HP atau kuota untuk bisa mendengarkan, masih bisa berbagi kepada orang lain terkait apa yang kita dapatkan. Karena sejatinya kebahagiaan kita itu adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu kebahagiaan kita. Dan semoga ini bisa menjadi wasilah itu. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan diri kita untuk selalu membersihkan hati kita, berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, gak pernah memandang dunia ini besar, hanya meletakkan dunia ini di tangan saja, tinggal tidak sampai merusak ke dalam diri kita, hati kita, tidak mengotori hati kita sehingga kita mengejarnya dengan banting tulang hanya karena ingin kaya semata. Kalau banting tulang karena ingin menghidupi keluarga, itu adalah jihad fisabilillah. Tapi kalau banting tulang karena kita pengen hidup gaya hidupnya biar bisa dilihat orang kaya, maksudnya sebagai orang kaya, kemudian dalam diri kita ada takabur, ujub, maka ini yang berbahaya. Nanti kita bisa menjadi Fir'aun masa kini dengan harta, dengan tahta, dan menjadi Qarun zaman now dengan harta yang Allah titipkan. Semoga Allah menjaga diri kita agar kita menjadi hamba-hamba, pribadi-pribadi yang meneladani Rasulullah SAW dan mengamalkan apa yang beliau sabdakan tadi. Undur ila man asfala minkum, lihat kepada orang yang di bawah kalian, wala tandur ila man fawqakum, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Semoga Allah membimbing kita, menuntun kita, serta mendrive kita untuk bisa menghadirkan itu dalam diri kita. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.